Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lanjut hari ini sekali lagi mempelajari cerita daripada Thomas dan kita berdoa supaya Tuhan bicara kepada kita. Saya ajak saudara untuk mengambil Alkitab saudara dan baca bersama-sama mengikuti dengan saya dan kita akan lihat lagi di dalam buku Yohanes pasal yang ke-20 mulai ayat yang ke-24. Di sini ada cerita, ingat saudara, ini setelah kebangkitan ya, setelah Yesus bangkit. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Saudara, kira-kira ada sebabnya kenapa Thomas bergumul sehingga dia nggak percaya, sehingga dia ragu-ragu. Kenapa saudara? Karena sebetulnya sebabnya ialah karena dia bergumul dengan identitas dirinya sendiri. Jadi, poin yang pertama, kita perlu memiliki identitas di dalam Kristus yang memanggil dan yang menyelamatkan kita. Kalau kita bergumul dengan identitas kita, maka bisa mempengaruhi banyak hal. Misalnya apa? Kalau identitas diri kita nggak ada, maka rasa aman itu nggak ada. Nggak ada rasa aman, nggak ada rasa penting, nggak merasa ada artinya, nggak ada maknanya, nggak ada kompetensi, kemampuan, prestasi rasanya juga ya nggak ada lah. Yang Anda lakukan rasanya nggak cukup baik. Kalau Anda bergumul dengan identitas, maka susah untuk fokus, susah untuk memusatkan perhatian, dan untuk bisa menjajarkan dan mempunyai garis arah. Susah juga untuk mempunyai pemilihan pengaturan waktu yang tepat. Dan bukan hanya itu, kalau identitasnya nggak mantap, saudara, maka kapasitas untuk mempunyai hubungan relationship dengan yang lain juga susah. Nah, Thomas melalui semua pergumulan ini. Dan saudara masih ingat kira-kira banyak orang yang menyebutkan Thomas itu apa? Dia adalah orang yang ragu-ragu. Setiap kali kalau bicara mengenai Thomas, oh Thomas itu si orang yang ragu-ragu, doubting Thomas bahasa Inggrisnya. Oh, nggak enak ya kalau punya julukan nama yang demikian. Nah, saudara, apa yang Anda inginkan orang mengingat Anda, menyebut Anda? Apakah Anda senang kalau dipanggil sebagai, oh dia itu orangnya ragu-ragu, selalu ragu-ragu? Atau Anda menjadi orang yang dikenal sebagai orang yang penuh iman, seperti Stefanus? Ada orang yang dapat julukan, oh kalau dia itu pelit dan dia pelit. Ada juga orang yang dikenal sebagai, oh dia itu orangnya yang murah hati. Ada orang yang dikenal sebagai, dia itu fokusnya diri sendiri, mikirin diri sendiri aja, me semuanya itu. Atau, oh dia itu orangnya sangat suka membantu. Bagaimana kalau orang menjuluki Anda orangnya gampang marah nih, dia ini gampang marah. Atau apakah Anda mau dikenal sebagai orang yang sabar? Bagaimana kalau Anda dikenal sebagai orang yang acuh, cuek aja lah, cuek. Atau Anda mau dikenal sebagai, dia itu orangnya perhatian, caring person. Dia adalah orang yang sangat perhatian. Nah saudara, poin yang kedua saya ingin sampaikan, kita perlu tahu, Anda perlu tahu bahwa Tuhan Yesus memanggil Anda. Tuhan Yesus memilih Anda. Betul, Thomas melalui semua pergumulan ini, tapi ingat loh, Yesus pilih dia. Yesus tahu
Dia punya pergumulan ini, tapi dia pilih, dia panggil. Jadi saya mau Anda tahu bahwa Thomas yang dipanggil sebagai rasul, saya percaya kita bisa punya harapan bahwa kita ini juga dipanggil sama Tuhan. Kita dipilih, nggak peduli lah apa yang Anda lakukan. Panggilan kita beda-beda ya, panggilan kita beda-beda. Tapi apapun panggilan karunia yang Tuhan taruh dalam diri saudara, saudara bisa sedang mengalami pergumulan mengenai identitas Anda, atau Anda akan mengalami seperti itu. Rasanya nggak cukup penting, ya. Identitas ini adalah satu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena identitas itu menunjukkan destiny Anda, tujuan hidup Anda. Jadi kalau Anda nggak tahu siapa Anda, maka Anda nggak bisa percaya. Ayo, kita bertumbuh. Iman kita nggak bisa bertumbuh kalau semuanya itu lagi oke-oke aja. Justru pada saat-saat kita mengalami tantangan, mengalami gunung, mengalami raksasa, mengalami COVID-19, ayo kita maju lagi dalam Tuhan, maju lagi, maju. Saudara, berapa banyak dari Anda yang pernah mengalami merasa nggak penting? Dan kalau Anda nggak tahu bagaimana untuk membereskan perasaan itu, maka si iblis itu akan cari keuntungan dan menghambat Anda untuk maju. Potensi Anda nggak akan tercapai. Dan iblis mau menghalangi Anda sehingga Anda itu berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Nah, Thomas mengalami hal yang demikian, dan dia mengalami masa-masa yang penting. Dan tahukah saudara, kalau Anda mengalami hal-hal yang penting terus-menerus, ya, lama-lama Anda merasa Anda tertinggal. Dan Anda merasa, waduh, saya ini nggak penting lah. Tapi puji Tuhan, ceritanya nggak berhenti sampai di sini. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-26 berkata, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dia berkata kepada Thomas, ini aku, taruh tangan, taruh jarimu, jamah aku. Thomas berkata, lalu Yesus berkata, kamu melihat baru kamu percaya. Kita, saudara, mari kita maju, biarpun kita nggak lihat, kita percaya. Ini adalah waktu kita untuk advance, maju. Kenapa? Kenapa saya berkata demikian? Karena Yesus sudah memanggil Anda. Dia sudah memilih Anda untuk hidup di waktu yang sekarang ini untuk rencana Tuhan yang besar. Tuhan berkati. Besok kita lanjut lagi. Kita belajar dari ceritanya Thomas. Tuhan memberkati.